Baik Bapak Ibu semuanya, adik-adik semua, teman-teman semua luar biasa. This is very cool ya. Dosennya cool, your lecturer cool, everyone is cool, and then you must be cool as well. Ya, jadi kalian juga harus cool kayak dosen. Oke? Jadi tahu nggak kenapa mereka ini bisa itu apa bercanda dan lain sebagainya sama kalian supaya kalian bisa nyambung sama mereka, bisa nanya sama mereka, bisa konsultasi enak sama mereka. Itu tujuannya. Kalau mereka marah-marah sama kalian, kalian nggak berani hanya mengatakan, Bapak apakah ini saya mau tanya, kalian nggak berani. Itu maksudnya. Endingnya cinta. Cinta. Ada istri, waduh, robopon. Cinta, loh, luar biasa. Tepuk tangan, aplaus. Oke. Adik-adik semuanya, teman-teman semuanya, kita akan langsung menuju ke Bukit Seger Mandalika. Langsung sekalian nanti di situ sirkuit Mandalika, dan kita akan langsung juga sekalian nanti di sana akan eksplor di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Ya, betul. Salah satunya. Tapi umumnya KEK, kawasan ekonomi khusus. So, iya, Sandiaga Uno. So, why? Kenapa? The name is Mandalika. Kenapa kok namanya Mandalika? Kenapa nggak yang lain gitu? Iya, jadi teman-teman semuanya, ya, sekarang itu sangat terkenal dia Mandalika itu. Kata Mandalika, nama Mandalika is really well known and it's over the world. Jadi semua, jadi dunia internasional sudah tahu, they know about Mandalika and they know where is Mandalika. Mandalika is in Indonesia, and Mandalika is in Nusa Tenggara Barat, and the last one is Mandalika is in Lombok. So, what is Mandalika? Why Mandalika? Ya, jadi kenapa dia harus namanya Mandalika? Nah, teman-teman semuanya, di Lombok ini ada dua perempuan di bagian utara dan di bagian selatan yang terkenal. Satu di bagian utara, satu di bagian selatan Lombok. Itu yang sangat terkenal pada zaman dahulu. Yang utara itu namanya Dewi Anjani, teman-teman semua. Dan itu dipercaya oleh masyarakat Sasak menjadi salah seorang perempuan yang menjelma menjadi jin dan sekarang bersemayam di Gunung Rinjani yang tingginya 3,726 meter from the surface of the ocean. Jadi dari permukaan air laut itu ketinggiannya 3.726. Itu tertinggi ketiga di Indonesia. Kalau dulu sebelum dia meletus itu mungkin paling tinggi itu sekitar 5.000. Menurut beberapa ahli yang sempat saya dampingi di sini, ada yang dari Jerman, ada yang dari Korea, sempat saya dampingi untuk meneliti Geopark Rinjani kemarin. Dia bilang bahwa itu ternyata tingginya sampai 5.000-an sebelum meletus. Tapi setelah meletus dia tingginya sampai 3.726. Ya. Nah, konon Dewi Anjani dia bersemayam di sana. Ya, nah itu yang di bagian utara. So, di bagian selatan Lombok yang menjadi penguasa laut, kita juga sekalian jadi penguasa laut ya di situ. Itu namanya Putri Mandalika. Jadi laut selatan Lombok itu dikuasai oleh Putri Mandalika. Laut selatan Jawa di pantai Parangtritis yang ombaknya tidak punya irama, ya, jadi itu laut yang paling berbahaya menurut saya. Artinya ombaknya itu tidak berirama, muncul di sini satu, muncul di sini satu, muncul di sini satu, makanya sangat berbahaya. Di situ saya lihat banyak sekali tim SAR di situ, ya, banyak sekali tim SAR yang harus jaga di situ. Kalau terlalu ramai di situ langsung disuruh cabut, tarik gitu. Saya pergi ke sana dan ternyata benar. Tidak berirama, pantas banyak korban kalau dia tidak dijaga. Nah, itu penguasa laut selatan Jawa. Penguasa laut Indonesia pada zaman periode pertama zaman Pak Soekarno. Penguasa lautnya siapa? Ibu Susi
Susi Pujiastuti. Jadi penguasa laut Indonesia itu ternyata banyak sekali dari pihak perempuan. Tuh, laki-laki jangan macam-macam sama perempuan. Jangan macam-macam. Mereka ini penguasa laut, pernah penguasa laut Indonesia. Ya, jangan macam-macam. Termasuk laut cinta. Oke, itu dia. Nah, di Lombok, laut selatan Lombok ini dikuasai oleh perempuan, yaitu Putri Mandalika. Nah, Putri Mandalika ini dia punya legenda. Legendanya itu adalah dia adalah seorang putri yang sangat cantik. It's the most beautiful woman at the time. Jadi sangat cantik dia pada saat itu, dan banyak sekali pangeran yang suka sama sang putri. Bingung sang putri mau pilih yang mana. Akhirnya sang putri bermeditasi, minta petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa pada saat itu, dan diberikan petunjuk untuk terjun ke laut. Adik-adik, ya, terjun ke laut. Setelah dia dapat petunjuk, maka diundanglah semua warga masyarakat Lombok pada saat itu, diundang sebelum dia terjun. Begitupun pangeran yang suka diundang di situ, dan sebelum dia terjun. Bapak Ibu semuanya, teman-teman semua, dia berpesan, pertama, wahai pangeran, jika aku memilih satu di antara kalian, jika saya menerima satu cinta di antara kalian, maka kalian pasti akan menciptakan pertumpahan darah, pasti akan perang gara-gara cinta kalian yang saya tolak. Sehingga saya memutuskan untuk terjun ke laut. Dan nanti setelah saya terjun, wahai masyarakatku semua, teman-temanku semua, carilah saya nanti di situ, temukan saya setelah saya terjun. Akhirnya sang putri pun terjun, ya, teman-teman semua terjun. Kemudian semua warga yang ada hadir pada saat itu, dan tepatnya di Bukit Seger yang akan kita kunjungin sekarang ini, ada patung Putri Mandalika di sana. Turun semua, dan ternyata dicari sampai malam dan ditemukan di dini hari. Teman-teman semua, yang ditemukan itu kayak sampah di permukaan air laut sana itu. Yang ditemukan itu adalah binatang kecil-kecil dan berkaki seribu, banyak sekali kakinya, dan panjangnya itu sekitar 40 cm sampai 50 cm, adik-adik semua. Dan itu yang mengambang kayak sampah di situ. Di situ warna-warni, ada warna oranye, ada warna abu, ada warna macam-macam. Ya, nah itulah yang ditemukan oleh masyarakat pada saat itu, dan mereka membawa obor sebagai penerang mereka pada saat itu di sana, dan melihat itu langsung mengatakan nyali itu artinya menyala. Jadi karena diterpa sinar obor itu, binatang itu dia mengeluarkan, memantulkan sinar. Sekarang dia disebut nyali. Yang ditemukan itu adalah binatang yang jenis cacing macam-macam, dan itu ditangkap sama semua yang turun di situ, kemudian dijadikan sebagai santapan. Dan orang Lombok sampai sekarang makan cacing itu. Setiap sekali dalam setahun cacing itu keluar, yang warna-warni, dan saya paling senang makan itu. Saya paling senang sekali makan cacing itu. Jadi saya paling senang makan cacing yang warnanya agak coklat, hitam-hitam, coklat-coklatan. Itu mungkin jelmaan dari bulu ketek. Enak tuh, Pak. Rasanya enak banget, kayak orang makan durian. Ya. Orang durian kalau misalnya pertama kali belum makan durian, itu biasanya kan kalau nggak bisa itu masih belum ini ya. Tapi kalau sudah 2, 3, 4 kali itu baru nemu rasanya, cita rasanya ada nemu. Sama kayak ini, ya, sama kayak nyali ini, dan sekarang disebut cacing nyali. Dan cacing nyali ini adalah juga dipakai menjadi namanya Putri Mandalika. Jadi sekarang Putri Mandalika juga dikenal dengan nama Putri Nyali. Jadi dia hanya bisa ditangkap pada tanggal 20 bulan 10, ya, penanggalan Sasak. Jadi penanggalan Sasak ini dia mengikuti perputaran bulan. Perputaran bulan itu adalah kayak Komariah, ya, itu yang dipakai. Sehingga di tanggal itu masyarakat kita di sini itu berduyun-duyun. Itu bisa jadi seminggu mereka bikin kemah di situ, dari anak kecil sampai anak besar, putri sama cowok itu semua hadir di situ.
Ya, jadi mereka itu menginap di pinggir laut selatan Lombok, hanya keluar di laut selatan Lombok. Nggak ada di bagian barat, no. Bagian di bagian utara dan bagian timur, no. Nggak ada di sana. Jadi keluarnya cacing itu hanya di wilayah pantai selatan Lombok. Nah, jadi dia hanya keluar di sini. Jadi nggak ada di tempat-tempat lain. Di wilayah Sumbawa nggak ada, di wilayah NTT nggak ada, cuma ada di sini. Maka dikatakanlah putrinya ini adalah dari Putri Mandalika yang pernah nyemplung ke laut dan tempatnya menurut orang-orang di wilayah Seger, ya. Oke, kita mau hampir sampai. Nah, itulah adik-adik semuanya, karena Mandalika itu sudah tertanam dalam hati sanubari masyarakat Lombok, terutama bagian selatan. And then pemerintah kita, our government in Lombok, menetapkan ya bahwa pertama kawasan ekonomi khusus yang dibuat oleh pemerintah Indonesia, ada 10 destinasi prioritas di Indonesia sekarang yang sedang dibangun adik-adik untuk destinasi pariwisata. Ya, ada 10 dia, dan Mandalika ini masuk dia di dalam 10 percepatan destinasi prioritas pariwisata yang ada di Indonesia. Ada Borobudur, ada Raja Ampat, itu lagi dikembangkan semua, dan Mandalika ini masuk super prioritas. Ya, siapa tuh punya teman tuh? Iman. Oh, Iman. Itu nanti dia ngelewatin kalau pulang, ngelewatin pantai, biasanya dia lewat ya. Ternyata aktivitas terbau yang lewat pantai itu dicari sama orang Jerman. Saya pernah bawa orang Jerman datang ke sini. I want to see this. Can you show me the place of this picture? Katanya gitu kan. Oh, ternyata kerbau yang lewat itu dia pengen lihat. Ya, kerbau yang lewatin pantai itu akhirnya, oh ya, we have to decide what time should we come there, because of in the morning maybe they walk on the beach, and then maybe in the evening they come back. Jadi back from the beach also, kita bilang gitu. Jadi dia akan melewati pantai juga. Jadi kita harus nunggu dia gitu. Dia cuma melihat itu, saking senang. Iya, nggak tahu, mungkin karena tipuan kamera, tapi senang juga mereka dengan aktivitas itu. Ya, nah, kita akan sebentar lagi sampai di bukitnya, Bukit Seger, nanti bapak adik-adik semuanya, dan nanti kita naik gitu ya. Di bukit itu kita jalan kaki, jadi bisnya nggak bisa naik, sekitar 10 menit lah nanti naik di situ. Bisa nanti foto di situ. Siapkan, mau semurah apapun kameranya, itu nanti bisa bagus di sana. Mau 2 piksel kameranya, itu hasilnya jadi 100 piksel. Ya, Insya Allah kalau kalian mau crop sedekat bukit itu nggak akan pecah-pecah, jadi tajam banget. Karena nggak tahu, maybe because of the magic or maybe because of photogenik you got there. Ya, mungkin karena kau dapat fotogeniknya di situ atau apa. Ya, nah jadi bagus sekali. Siapkan kamera, bisa nge-vlog. Halo guys. Hai guys, jadi saya hari ini lagi berada di Bukit Seger. Jadi Bukit Seger ini adalah tempat para pembalap kemarin pada lari-lari pagi, lari-lari pagi sama lari-lari sore sampai malam malah. Nah, ini keren nih. Jadi di belakangnya ada sirkuit Mandalika gitu kan. Nanti bisa nge-vlog di situ. Ya. Ada yang gitu, berbanyak kayak foto kreatif banyak ya. Banyak ya. Hot YouTuber Pak. Suaranya kalau kayak gitu perempuan paling besar. Kalau kaget-kaget gitu perempuan sudah paling besar. Kalau mendayu-dayu, kalau laki-laki keluar lewat pantat. Gitu. Oh iya. MotoGP itu mau race itu di sini besok bulan Oktober. Bulan Oktober, bulan tahun 2023. Kalau besok ini, kalau bulan November itu World Superbike. Kalau World Superbike itu dia sama kayak Moto2. Suaranya kayak Moto2 kalau saya dengar. Waktu itu waktu nonton MotoGP, saya nonton persis di depannya Rara tuh.
orang luar, bukan orang Lombok ya, dari luar ya. Kita akan ke bukit yang di sebelah kiri depan ya, itu dia. Kita naik situ. Semakin tinggi kalian naik semakin bagus di situ. Tapi ingat-ingat nanti di situ waktunya sampai jam 5 ya, karena akan ada pantai Kuta Mandalika. Nanti kita habiskan waktu di situ sampai matahari mulai terbenam, baru kita berangkat menuju ke tempat makan ya. Oke, ingat sampai jam